Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam bacaan kita. Ini untuk menetapkan Yesus sama Mesias yang adalah Allah yang dijanjikan, yang melakukan tindakan-tindakan dalam sejarah yang terkadang sulit untuk kita cerna dengan akal pikiran kita, dengan akal sehat kita. Allah yang maha tinggi, yang tidak terjangkau, yang maha kudus, yang tidak terhampiri. Itu dia bergerak keluar dari ketinggian, dari kekudusannya, dan yang masuk ke dalam sejarah hidup manusia. Allah meminjam kandungan Maria untuk meletakkan benih Mesias. Ia mengambil Yusuf keturunan Daud agar mau menghina Maria. Dia menggunakan cara-cara untuk melahirkan anaknya. Dengan cara itu dia menggerakkan hati Maria, menggerakkan Yusuf. Bahkan Allah juga mendorong Kaisar Agustus untuk dia mengeluarkan perintah sensus penduduk pada saat itu. Dan Allah memanfaatkan sistem pendaftaran sensus yang diterapkan Kaisar Agustus sehingga memaksa Yusuf dan Maria mereka harus pergi dan keluar dari Mesir ke Betlehem, sehingga Mesias itu lahir di Betlehem. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, ya Allah pun bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita manusia yang dikasihi. Sebagaimana di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan demikian. Allah datang dalam Kristus dalam kesederhanaan hidup. Dia turut bersama-sama dengan manusia. Lukas menyampaikan tulisan yang mengandung berita yang sangat-sangat tragis dan memilukan tentang kelahiran Yesus, anak Allah sang Raja Damai. Bagaimana tidak Maria melahirkan Yesus di negeri asing di Betlehem setelah dia menempuh perjalanan yang cukup jauh dari sana. Situasi ini diperparah dengan tidak tersedianya kamar bagi Maria dan Yusuf untuk penginapan bagi mereka. Dan itu mengakibatkan Maria harus kembalikan Yesus, kembalikan bayi Yesus ini ke dalam palungan. Kita tahu bersama bahwa palungan kalau kita di sini biasa sebenarnya palungan itu kita kasih makan tempat makan hewan, entah itu hewan apa saja. Dan Maria harus meletakkan bayi Yesus di situ dalam keadaan yang sungguh sangat manis, sungguh memprihatinkan. Allah yang datang di dalam dunia untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Ternyata dia tidak dapat tempat yang layak sebagaimana mestinya. Tempat yang tersedia bagi dia hanyalah kandang jiwa. Bagaimana cara dikasih Tuhan, sang Raja itu dia harus lahir jauh dari segala kemewahan. Dia harus lahir jauh dari segala kemewahan. Kota-kota besar yang ada di desa yang terkecil, bahkan di kanan maupun kanan hewan, bukan di gedung yang mewah, bukan di tempat tidur yang empuk, bahkan tempat tidur yang kalau bilang sekarang ini kalau beli spray dan tidur enak, bahkan dengan spray yang kelas A. Tapi Yesus tidak merasakan itu. Bukan pula dengan kawasan ada dokter, ada perawat pada saat itu, dokter kandungan tidak ada. Ia lahir di kandang Betlehem, dia dibaringkan di palungan dan tubuhnya itu dibungkuskan dengan kain lapis. Kandang, palungan, kain lapis ini adalah simbol di pernikahan, dia simbol kesederhanaan hidup yang dilakukan oleh Ibu Maria terhadap bayi Yesus. Lukas mencatat juga dalam bacaan ini ada dua peristiwa untuk diperdengarkan kepada kita di tengah-tengah pemerintahan dunia yang sekarang ini orang Kristen merayakan Natal tidak dengan kesederhanaan tetapi dengan sebuah kemewahan yang baru yang bisa mengeluarkan uang itu bisa berjuta untuk membersihkan rumah, menghias rumah, bahkan memberi segala sesuatu untuk merayakan Natal. Kita merayakan malam Natal ini dalam tema slogan yaitu Allah yang mampu. Ada pesan yang akan kita bawa pulang ke dalam rumah kita masing-masing untuk kita ada dalam renungan kita di malam hari ini menyongsong